Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pejuang beasiswa. Kembali lagi bersama saya Imran Rosadi. Alhamdulillah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai 3 tips dan cerita yang pernah saya lakukan untuk mendapatkan beasiswa. Tips yang pertama adalah punya kemauan yang kuat. Pada saat dulu ketika saya punya keinginan untuk mendapatkan beasiswa, saya berpikir kenapa saya ingin mendapatkan beasiswa. Kenapa saya ingin kuliah lagi S2? Ini penting sekali karena sahabat sekalian nanti akan diuji keinginan untuk mendapatkan beasiswanya, nanti akan diuji di perjalanan, karena yang namanya hati kita ini kadang cepat sekali berubah. Seperti apa yang saya alami dulu ketika mengikuti banyak sekali kegiatan, berinteraksi dengan orang lain. Ada yang kemudian mengatakan bahwa dengan berwirausaha kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita akan punya banyak uang sehingga kita bisa bersedekah lebih banyak ke orang lain. Di situ kemudian diuji dengan mendengarkan cerita kisah dari orang tersebut, membuat saya pun terinspirasi ingin menjadi seperti mereka. Jadi keinginan saya untuk kuliah lagi itu mulai agak sedikit meredup. Kemudian di perjalanan kemudian berdiskusi lagi. Ada yang kemudian bercerita tentang sebuah karirnya, suksesnya. Jadi saya ini di teknik kimia, kadang dosen itu mengundang, dosen di kampus saya itu ada yang mengundang pembicara dari luar untuk memotivasi kami sebagai mahasiswa S1 pada waktu itu. Ketika nanti setelah lulus S1, ini loh pekerjaan yang menjanjikan gitu. Ada yang bercerita tentang ia bekerja di sebuah industri yang besar dan gajinya pun sangat menggiurkan. Ada juga yang kemudian saya dengar, mau kita bekerja di Pertamina misalnya, wah, kita sebagai engineer itu akan memiliki gaji puluhan juta. Ini kemudian menjadi inspirasi bagi saya, tetapi juga menjadi penurun bahasanya itu. Jadi keinginan saya untuk S2 itu mulai agak kembali meredup gitu. Nah, itu kenapa saya mengatakan bahwa keinginan yang kuat yang didasari dengan dasar yang kuat. Kenapa teman-teman mau kuliah S2 itu harus selesai dulu, agar nanti ketika diuji di perjalanan teman-teman bisa kemudian bangkit. Jadi semoga dimengerti ya apa yang sebenarnya saya ingin katakan di awal ini, bahwa kita punya niat yang kuat, tekad atau keinginan yang kuat untuk mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri itu sangat penting sekali. Kemudian tips yang kedua adalah bergaul, berinteraksi, mencari informasi sebanyak mungkin tentang beasiswa S2 ke luar negeri. Ataupun kalau teman-teman ingin ke dalam negeri pun tak masalah, asal beasiswa begitu ya. Nah, pada waktu itu saya mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang beasiswa.
Ada seminar saya ikuti, ada talkshow saya ikuti, ada diskusi tentang beasiswa saya ikuti. Grup-grup WhatsApp yang ada informasi tentang beasiswa saya masuk. Facebook, grup Facebook yang berbicara, berdiskusi tentang beasiswa saya follow. Orang-orang yang sukses meraih beasiswa di luar negeri itu saya follow, saya ikuti, saya mencari cerita mereka, belajar dari cerita mereka, apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka miliki, sehingga mereka layak untuk mendapatkan beasiswa. Itu saya pelajari. Dan itu sangat penting teman-teman, karena dari situ teman-teman akan mendapatkan banyak informasi. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan, apa saja kapasitas seorang agar layak menjadi penerima beasiswa. Kemudian dari situ, tips yang ketiga adalah evaluasi diri. Jadi yang pertama, teman-teman sudah punya tekad yang kuat, niat yang baik, alasan yang tepat, kenapa teman-teman mau melanjutkan S2 dan mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Kemudian yang kedua, teman-teman mendapatkan informasi dari banyak orang, dari banyak media, dari banyak kegiatan diskusi tentang beasiswa, tentang kriteria orang-orang yang layak mendapatkan beasiswa itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi diri. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan informasi dari banyak hal, kemudian teman-teman evaluasi diri, apa yang sudah teman-teman penuhi, apa yang menjadi kekurangan teman-teman. Saya pribadi pada waktu itu, yang menjadi kelebihan adalah alhamdulillah pada waktu itu saya aktif berorganisasi. Kemudian pengabdian di masyarakat, alhamdulillah saya menjadi relawan mengajar di rumah zakat waktu itu. Dan kalau organisasi saya banyak sekali ya, mulai dari DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada di HMTK namanya Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Kemudian saya ikuti lembaga dakwah kampus, saya ikuti komunitas entrepreneur, saya ikuti komunitas karya ilmiah. Banyak sekali yang saya ikuti pada waktu itu, karena saya terinspirasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa saya keterima beasiswa ini karena saya mengikuti banyak kegiatan di kampus, di luar kampus begitu. Kemudian yang menjadi kelemahan saya pada waktu itu ketika saya sudah evaluasi diri saya adalah bahasa Inggris. Saya sangat jelek sekali. Kemudian izin orang tua. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi penghambat saya adalah saya belum mendapat izin orang tua. Saya pun demikian. Kemudian saya evaluasi apakah orang tua saya mengizinkan. Ternyata pada waktu itu belum mengizinkan. Kemudian yang menjadi kelemahan pada waktu itu yang ketiga adalah belum bisa hidup mandiri. Kenapa ini penting bagi saya yang hidup mandiri? Karena gini, saya ini dari kampung ya. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya diberi kesempatan kuliah di Jogja. Jadi kalau saya belum bisa hidup mandiri di Jogja, artinya pada waktu setelah lulus akan diminta pulang atau diminta cari pekerjaan yang lain agar saya bisa hidup mandiri. Akan diminta pulang apa artinya? Di kampung, ya namanya di kampung ya susah juga mencari informasi. Walaupun memang ada internet tetapi adalah kurangnya. Karena ya pergaulan pun berbeda di kampung dan di kota. Jadi pada waktu itu 3 hal yang menurut saya pada waktu itu yang menjadi penghambat utama adalah bahasa Inggris, izin dari orang tua, kemudian yang terakhir adalah belum bisa hidup mandiri. Nah, apa yang saya lakukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan saya pada waktu itu? Kita akan bahas di video selanjutnya insya Allah.
Baik, itu saja 3 tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Konken University Thailand, sahabat pejuang beasiswa.